got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Teman-teman, di sini kami kelompok dari Kelapa, yaitu kami akan membuat eksperimen. Kami dari kelas 12 1 pelajaran kimia. Itu eksperimen yang kami lakukan. Yang pertama, eksperimen air, sabun dan bedak akan berpisah. Dan kedua, air mancis sunlight akan nyala api. Dan yang ketiga, air minyak sabun akan tercampur saat sabun dilarutkan. Dan yang keempat, prostek dan besi korosi. Besi akan putih kembali. Mau tahu apa eksperimen kami ini? Silahkan menonton sampai menyaksikan. Yang pertama, kami akan melakukan eksperimen air dan sabun. Bedak akan terlihat terpisah. Saat sunlight dimasukkan, bedak akan terlihat terpisah. Bedak tidak akan mau menyatu dengan bedak yang sudah dilarutkan dengan air. Terlihat sekali bahwa bedak berpisah dengan sabun sunlight. Yang kedua, kami akan melakukan eksperimen air, minyak, dan sabun. Ketika air dimasukkan dengan minyak, dicampurkan, terlihat bahwa air dengan minyak tidak menyatu. Tapi ketika sabun sunlight dimasukkan ke dalam air dengan minyak tersebut, terlihat bahwa air dengan minyak tidak menyatu. Ketika sabun masuk ke dalam, maka ketika kita aduk air dengan minyak tersebut akan dapat menyatu. Terlihat sekali bahwa ketika air dengan minyak disatukan, ia akan berpisah dan tidak akan bisa bersatu. Tapi ketika sabun memasuki air tersebut, maka air dengan minyak akan bersatu. Selanjutnya kami akan melakukan eksperimen yaitu prostek dengan besi korosi. Terlihat besi sangat berkarat. Dan ketika nanti prostek dimasukkan ke dalam wadah gelas dan disatukan dengan besi, maka besi akan terlihat putih kembali. Terlihat bahwa besi yang sudah dimasukkan ke wadah prostek, air prostek menjadi mengkuning. Dikarenakan karat yang ada di besi tersebut yang sudah terjadi kena korosi terhambarkan dengan prostek. Terlihat bahwa karat yang menumpuk di besi tersebut terhancurkan karena prostek tersebut, dan karat-karat turun ke bawah. Air yang tadinya biru menjadi menghijau karena korosi. Lihat, besi putih kembali. Seharusnya waktu yang diberikan ini adalah 1 jam, tetapi kami akan mengangkatnya dalam waktu 5 menit agar mempersingkat waktu. Terlihat bahwa inilah yang sudah dilarutkan dalam prostek. Korosi mulai menghilang dikarenakan prostek. Lihat, terlihat bahwa ketika kita gores-gores, karat tersebut menghilang dikarenakan prostek tersebut. Begitu juga dengan mol, terlihat sudah putih kembali. Yang tadinya seperti ini. Eksperimen yang ditunggu-tunggu yaitu air, baskom, mancis, dan sunlight. Kita akan menyalakan api. Yang pertama, kita masukkan air ke dalam wadah. Yang kedua, kita masukkan mama lemon ke dalam air tersebut. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga merata dan hingga berbuih. Setelah berbuih, terdapat buih, kita masukkan mancis tersebut ke dalam air dengan menekan ini. Terlihat gas yang ada di dalam mancis tersebut keluar merata ke dalam air dan sunlight. Setelah itu, setelah gas berpindah ke air tersebut yang sudah kita larutkan ke sunlight, yaitu sabun, kita angkat mancis tersebut. Setelah itu kita nyalakan api. Terlihat api menyala. Eksperimen yang dapat kami lakukan di mana segala sesuatu yang telah kami laksanakan tadi adalah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita ketahui bahwa melalui Anda menonton video ini, bahwa Anda ketahui bahwa setiap yang ada di rumah Anda tersebut terdapat kimia dari dasarnya. Saya Erik Krismas Raja Gugur dari kelas 12 kimia 1. Saya Muhammad Hasim dari kelas 12 kimia 1. Pamit undur diri. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Thank you for watching. Kesimpulan yang didapat, butiran bedak berlarian menjauhi sabun karena sabun cair telah memecah tegangan permukaan air. Sisa dari tegangan permukaan air akan mendorong butiran bedak menjauhi sabun, makanya butiran bedak menjauhi karena terjadi tegangan permukaan.
Kesimpulan yang didapat kemampuan sabun mencampurkan air dan minyak serta memisahkan kotoran adalah karena sabun merupakan emulgator yang menstabilkan emulsi minyak dan air dari jenis surfaktan yang memiliki sisi hidrofilik yang mengikat air dan hidrofobik yang menolak air dan mengikat minyak. Dan juga sabun memiliki gugus molekul polar dan non-polar. Gugus molekul polar pada sabun akan berinteraksi dengan air dan gugus non-polar akan berinteraksi dengan minyak. Hal ini menyebabkan air dan minyak tampak menyatu membentuk sistem koloid. Ilmu selanjutnya kesimpulan dari Porsteck dan besi yang korosi atau berkarat. Porsteck mengandung formula khusus yang efektif dalam mengatasi karat dan kotoran pada berbagai jenis logam. Ketika merendam peralatan kerjamu dalam Porsteck, zat aktifnya bekerja secara cepat untuk menghilangkan karat dan membersihkan permukaan peralatan. Selanjutnya, gelembung busa berguna sebagai koloid di mana ada udara yang terperangkap dalam lapisan tipis oleh perpaduan sabun dan air dan udara. Di dalamnya yang biasanya adalah gas metana, etana, atau butana, gas yang mudah terbakar. Sehingga saat diberikan sedikit api akan terlihat seperti tangan yang terbakar yang sebenarnya tidak terbakar. Hanya gas yang di dalam gelembung yang terbakar, tangan tidak terbakar. Intinya, guna api dari mancis membakar gas dalam gelembung, air untuk membentuk busa ketika dicampur dengan sabun.